Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nabla Education. Oke ya. Ini adalah video bagian ketiga dari pembahasan soal OSN IPA tahun 2018 ya, tingkat nasional. Oke ya. Jika di bagian pertama kita sudah membahas tentang materi mekanika, kemudian bagian kedua adalah tentang kelistrikan, dan di bagian ketiga ini kita akan membahas tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Oke, langsung saja kita lihat soal yang pertama ya. Nah, ini soal yang pertama. Pegas dengan konstanta 1000 Newton per meter, salah satu ujungnya terikat sementara ujung yang lainnya diberi beban 0,4 kg. Beban ditarik kemudian dilepas sehingga sistem berosilasi. Frekuensi osilasi sistem tersebut adalah titik-titik. Oke, jadi ada pegas, kemudian salah satu ujungnya dikasih beban ya. Bebannya punya massa 0,4 kg. Kemudian si pegas itu punya konstanta pegas ya, K, itu nilainya adalah 1000 Newton per meter. Nah, kemudian kalau ini ditarik, nanti kan dia akan berosilasi kan, bergerak naik, kemudian turun, naik, turun, dan seterusnya. Maka pertanyaannya berapakah frekuensinya? Nah, teman-teman ingat kalau pada sistem pegas massa ini nanti dia akan punya persamaan frekuensi, itu nilainya sama dengan 1/2 pi akar dari K per M ya. Kalau periodenya nanti 2 pi akar M per K ya, kebalikan dari frekuensi. Berarti F-nya sama dengan 1/2 pi, kemudian akar dari K-nya kita masukkan 1000, M-nya kita masukkan 0,4. Nah, berarti sama dengan 1/2 pi. 1000 dibagi 0,4 itu 2500. 2500 di akar berarti 50. Nah, maka kita dapat nilai frekuensinya sama dengan 50/2 pi atau 25 per pi hertz. Nah, itu untuk soal tentang pegas massa ini ya. Mudah ya, bisa dipahami kan? Oke, kita lanjut ke soal kedua. Nah, ini dia soal kedua, masih tentang getaran ya. Frekuensi getaran suatu benda yang masanya M oleh pegas yang konstanta pegasnya K sama dengan frekuensi ayunan bandul yang panjang talinya L di tempat yang percepatan gravitasinya G. Nyatakan dalam K, L, dan G massa benda tersebut adalah titik-titik. Oke, jadi di sini kita punya dua kasus ya. Kalau yang tadi kita hanya punya sistem pegas massa kayak gini. Ya, ini M, ini K. Kemudian yang di sini tambah satu lagi yaitu ayunan sederhana atau pendulum gini kan. Pendulum itu masanya di sini M, panjangnya L ya. Dia nanti akan berayun seperti ini. Nah, kalau pada sistem pegas massa kita punya nilai frekuensinya tadi adalah 1/2 pi akar dari K per M. Sedangkan kalau pendulum kita akan punya persamaan frekuensinya sama dengan 1/2 pi akar G per L ya. G ini adalah percepatan gravitasi ya, yang ada di tempat kita melakukan percobaan ini gitu kan. Nah, ternyata dari deskripsi soal, frekuensinya sistem pegas massa itu ya, kita anggap ini F1, ini F2 ya. Frekuensinya pegas massa itu sama dengan frekuensinya pendulum. Nah, kita diminta mencari massa dari yang ditempelkan di sini. M1 ya, di sini M2. Nah, kalau kita cermati, massa yang diikatkan pada ayunan sederhana ini tidak mempengaruhi nilai frekuensi ya. Jadi frekuensi hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dan panjang talinya. Oke, dari data ini ya, dari deskripsi kita tahu bahwa frekuensi pegas F1 itu sama dengan frekuensi bandul F2. Kita masukkan aja ini, 1/2 pi akar K per M itu sama dengan 1/2 pi akar G per L. Ini M1 ya. Oke, ini M1. 1/2 pi-nya sama, boleh kita coret. Kemudian ini sama-sama akar ya, boleh kita kuadratkan kedua ruas. Berarti kita dapat K per M1 sama dengan G per L. Atau KL sama dengan M1 kali G ya, kita kalikan silang. Berarti M1-nya kita akan punya KL dibagi dengan G. Nah, kita dapat nilai M1-nya yaitu KL per G. Maka jawabannya adalah yang A kan, seperti ini.
Oke, itu soal kedua ya, masih tentang getaran. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, ini soal yang ketiga ya. Orang dapat membedakan suara asli dan gemanya jika ada jeda waktu minimal 0,1 detik antara suara asli dan gemanya. Seorang berdiri di depan suatu tebing yang lebar dan tinggi, lalu berteriak. Kelajuan bunyi di udara 344 meter per sekon dan orang tersebut mendengar gema teriakannya dengan jelas. Maka jarak minimum tebing dari orang tersebut adalah titik-titik. Ya, oke. Jadi misalkan di sini ada orang ya, ini ada orang. Kemudian di sini ada tebing yang tinggi dan luas gitu. Ternyata minimal waktu supaya dia bisa mendengar gemanya dengan jelas adalah 0,1 detik. Berarti nanti kalau dia berteriak ya, misalkan kita gambarkan gelombang bunyinya seperti panah kayak gini. Dia gelombang bunyi datang ke kanan, kemudian kena tebing, dia mantul ke kiri kayak gini. Jadi datang dan kembali lagi. Waktu yang diperlukan untuk bolak-balik ini minimal 0,1 detik. Jadi waktu dari sini, kemudian dia kembali ke sini lagi, itu adalah 0,1 sekon. Nah, gitu. Pertanyaannya adalah jaraknya berapa ini? Misalkan kita beri nama dia jaraknya S. Nah, kecepatan bunyinya adalah 344. Nah, oke, sekarang kita analisis ya, karena bunyi itu merambat dengan kecepatan konstan, berarti dia kan cuma bergerak ke LB biasa kan, berarti kan S itu sama dengan V kali T, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Tapi bunyinya bergeraknya bolak-balik nih, ke kanan lalu ke kiri, maka yang ditempuh ya jarak ini sama dengan kan kecepatan dikali dengan waktu. Jarak yang ditempuh oleh bunyi ini bolak-balik, berarti kan 2S. Ya, ke kanan S, ke kiri S juga, sama dengan kecepatannya adalah 344 dikali waktu untuk bolak-balik itu 0,1. Berarti 2S itu sama dengan, ini dikalikan 34,4 ya. Maka S-nya sama dengan 34,4 dibagi 2 atau 17,2 meter minimal ya. Maka jawabannya C. Nah, itu soal ketiga. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita baca soalnya. Suara mesin sebuah pesawat terbang merambat sebagai gelombang bunyi di udara dengan frekuensi F. Pesawat itu bergerak dengan kelajuan 0,5 V0 dengan V0 adalah kelajuan bunyi di udara. Bagi pengamat, di arah depan pesawat, dua gelombang bunyi berurutan yang berasal dari pesawat datang dengan selang waktu titik-titik. Oke, jadi kita misalkan gambarkan seperti ini ya. Nah, jadi ada pesawat nih. Pesawat itu bergerak dengan kelajuan V0, 0,5 V0. Jadi ini ada V pesawatnya 0,5 V0. V0, kemudian dia menghasilkan suara mesin kan di sini. Kemudian di depannya dia ada pengamat ya. Di situ tidak diketahui bagaimana pengamatnya, maka kita asumsikan pengamat ini diam. Berarti V-nya di sini 0. Nah, kemudian pesawat ini mengeluarkan bunyi mesin dengan frekuensi F ya, frekuensinya F. Maka menurut pengamat ini berapa frekuensi atau berapa waktu antara dua gelombang bunyi yang berurutan, atau tidak lain berapakah periodenya. Ya kan? Jadi dua gelombang bunyi yang berurutan itu waktunya berapa. Nah, itu kan sama aja kita cari berapa periodenya, kan gitu. Nah, ini bisa kita analisis dengan menggunakan efek Doppler ya. Jadi kalau teman-teman ingat, efek Doppler itu perubahan frekuensi yang didengar oleh pengamat akibat gerak relatif antara sumber bunyi dan pengamat. Bisa kita tuliskan persamaannya ya. Frekuensi yang didengar pengamat atau FP itu sama dengan V plus minus VP dibagi dengan V plus minus VS dikali FS. V di sini adalah kecepatan bunyinya. VP itu kecepatan pengamat dan VS adalah kecepatan sumber. Fs itu frekuensi sumber. Nah, sekarang kita masukkan di sini. Berarti kalau kita lihat yang jadi sumber kan pesawat ini, karena dia yang mengeluarkan bunyi mesin. Berarti di sini adalah Vs, frekuensi sumber, kecepatan sumbernya 0,5 V0. Kemudian frekuensi sumbernya tidak lain adalah F, kecepatan pengamatnya 0. Nah, kita akan nyari
frekuensi yang didengar oleh pengamat ini dulu berapa. Nah, kalau misalkan ada tanda ini kan plus minus kan, ya kita bisa analisis pakai gini nih. Kalau ini ada pengamat, ini ada sumber. Ya, kalau pengamat mendekati sumber seperti ini, P-nya mendekati S, maka VP-nya positif. Kalau menjauhi sumber, berarti VP-nya negatif. Sumber, kalau dia mendekati pengamat, maka V sumbernya itu negatif. Kalau menjauhi pengamat, maka V sumbernya positif. Nah, kita tinggal gantikan aja nih di sini ya. Jadi, frekuensi yang didengar oleh pengamat sama dengan V di sini kecepatan bunyi, yaitu V0 nih, kelajuan bunyi di udara. Berarti V0, pengamatnya diam ya, berarti 0 plus minus 0 enggak berpengaruh terhadap nilai per yang di bawah V0. Kemudian yang ini kecepatan sumbernya, kita lihat sumber mendekati pengamat. Kalau sumber mendekati pengamat itu artinya dia negatif, maka ini negatif 0,5 V0 kecepatan sumbernya. Nah, V0 kemudian dikali frekuensi sumbernya adalah F. Ya, ini frekuensi sumbernya F nih di sini. Berarti frekuensi yang didengar oleh pengamat sama dengan V0, ini 0 dibagi dengan V0 dikurangi 0,5 V0, berarti 0,5 V0 dikalikan F, kita coret. Nah, ini ya. Berarti frekuensi pengamat sama dengan, ini kan 2F berarti. Ya, 1 dibagi 0,5 kan 2 kan, 2F. Ini frekuensinya. Nah, yang diminta itu bukan frekuensi, tapi selang waktu tadi. Itu kan tidak lain adalah periode. Maka kita tinggal mencari nilai periodenya. Periodenya atau T itu kan sama dengan seper frekuensi ya. Frekuensinya frekuensi yang didengar oleh pendengar ini atau pengamat. Maka sama dengan 1/2F ya. Atau kita tulis nih supaya ada di jawaban 1/2 F-nya naik jadi pangkat negatif 1. 1/2 itu 0,5 F pangkat min 1 detik atau sekon. Nah, ini berarti dua gelombang bunyi yang berurutan dia akan punya waktu sekitar 0,5 per F atau 0,5 F pangkat min 1. Maka jawabannya D. Nah, itu. Yaitu beberapa soal yang berkaitan dengan materi getaran, gelombang, dan bunyi yang ada di soal OSN tahun 2018 ya. Mudah-mudahan bisa membantu bagi teman-teman yang sedang belajar mempersiapkan OSN IPA ya di tahun-tahun mendatang. Oke ya, jadi untuk video ini cukup sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan ketemu lagi di pembahasan bab lain di video pembahasan Olimpiade IPA selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.